Ketika sedang menunggu pesawat di bandara, dia membeli buku One Up on Wall Street yang ditulis oleh Peter Lynch. Di buku itu, Peter menulis soal keberhasilan Warren Buffett sebagai chairman dan CEO dari Berkshire Hathaway. Di tangan Warren, perusahaannya berhasil memberikan imbal hasil 31% per tahun selama 44 tahun, dimulai dari umurnya yaitu 20 tahun. Dalam waktu 44 tahun, Warren berhasil menggandakan uangnya sebanyak 18 kali dan masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia. Inilah yang membuat Pak Bray mengambil kesimpulan kalau Warren bukan orang sembarangan. Bukan hanya itu, dia jadi berpikir, bagaimana bila dia bisa tahu cara Warren memilih saham dan meniru pendekatannya untuk bisa menang. Inilah yang membuat Pak Bray punya visi untuk memulai permainan 30 tahun dalam mengubah 14 miliar rupiah menjadi 14 triliun rupiah. Tujuannya bukan untuk jadi kaya, tapi untuk memenangkan permainan. Karena bagi Pak Bray, semua itu seperti permainan. Hidup permainan, pasar saham permainan, semuanya seperti permainan. Pak Bray menyebut proses yang dia lalui sebagai cloning dan bangga untuk meniru pemain terbaik yaitu Warren Buffett. Pertanyaannya seperti ini, apabila cara Warren memang begitu hebat, kenapa tidak banyak yang meniru? Menurut Pak Bray, mereka tidak bersedia meniru karena punya ego yang besar. Untuk menjadi peniru ulung, kamu harus bisa mengontrol egomu sendiri. Bagaimana Pak Bray memilih saham? Pendekatan yang dilakukan berasal dari cara Warren memilih saham, yang dulunya diajarkan oleh Benjamin Graham. Pertama, setiap kali kamu membeli sebuah saham, kamu membeli sebagian dari bisnis yang sedang berjalan dengan nilai yang mendasarinya, bukan hanya selembar kertas yang diperdagangkan oleh spekulan. Jangan lupa juga, hanya beli saham dari perusahaan yang kamu pahami model bisnisnya. Coba tanyakan ke dirimu sendiri, apakah kamu paham cara perusahaan ini menghasilkan keuntungan? Pendekatan ini akan membantu kamu dalam memilih apakah perusahaan ini layak kamu investasikan atau tidak. Kedua, harga sebuah saham seringkali tidak mencerminkan nilai sesungguhnya dari sebuah bisnis. Ketiga, hanya beli sebuah saham yang dijual jauh lebih murah daripada perhitungan konservatif atas nilai sesungguhnya. Apa sih maksudnya? Kita harus menunggu sebuah saham berada pada harga yang murah daripada nilai yang sesungguhnya, baru kemudian beli. Mungkin kelihatannya mudah dalam teori, tapi sangat sulit dipraktekkan. Apalagi jika kamu merupakan seorang manajer investasi. Kebanyakan manajer investasi berusaha menaruh banyak posisi dan melakukan transaksi terus-menerus. Namun pendekatan ini yang tidak diambil oleh Pak Bray karena Warren juga tidak begitu. Ada sebuah analogi yang menarik. Dalam berinvestasi, kamu harus seperti orang yang sedang berdiri dengan sebuah tombak di sungai. Sebagian besar waktu, orang itu tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika ada seekor salmon gemuk sedang berenang mendekat, maka dengan sigap orang tersebut menombaknya. Kemudian, orang itu kembali tidak melakukan apa-apa. Pak Bray mempraktekkan hal ini saat krisis keuangan pada tahun 2008. Dia membuat 10 investasi dalam 2 bulan. Padahal di waktu biasa, Pak Bray hanya membeli 2 saham pada tahun 2011, 3 di tahun 2012, dan tidak ada yang dibeli pada tahun 2013. Poin lain yang penting dalam investasi adalah jangan buru-buru untuk jadi kaya. Ketika kamu tidak sabar dan ingin cepat kaya, maka kamu cenderung akan melakukan kesalahan yang akhirnya malah menghabiskan semua uang yang kamu investasikan. Ketika kamu sabar dan terus melakukan compounding uang yang kamu investasikan, maka pada akhirnya kamu akan kaya raya.